Memang kami terus akan menggenjot dividen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Bank Jatim ini, agar ke depan semakin perform dan lebih baik lagi, khususnya dalam hal-hal melakukan pengawasan terhadap internal maupun terhadap kredit-kredit eksternal. Tapi juga yang menjadi sorotan bagi kami adalah dua anak perusahaan di PT PW ini, yaitu PT Kasa Husada dan PT Puri, mengalami kerugian yang cukup tinggi. Bahkan karyawan-karyawan di PT Kasa Husada ini sampai laporan ke pihak Kota Surabaya terkait dengan BPJS dan lain sebagainya yang belum terbayarkan, terkait dengan pesangon, terkait dengan PHK yang sepihak. Ini tentu menjadi PR besar bagi kami. PT Jatim Gerak Utama ini juga mengalami naik turun pasang surut yang luar biasa, dan bahkan dividen sampai terutang. Kami hari ini sedang mengusulkan yaitu BUMD Pangan, di mana BUMD Pangan ini kami harapkan untuk menjaga stabilitas pangan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Berarti salah satu biar kita nggak goyang-goyang lagi. Kena undang-undang AKPD goyang, kena TKD goyang. kena TKD goyang itu. Adam Rusyidi, SPD, Ketua Komisi C Keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, adalah politikus Partai Golkar yang merupakan alumni Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi UNESA, Angkatan 2003. Adam mulai tertarik dan bergabung ke partai politik pada 2010. Ia mengawali tugas di Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu Partai Golkar Kota Surabaya, 2012-2014. Pernah dipercaya menjadi tenaga ahli anggota DPR RI tahun 2014. Kemudian pada 2015 hingga 2020, ia aktif di pengurus Pleno Golkar Jawa Timur. Pada 2021, ia terpilih sebagai Ketua Golkar Kabupaten Sidoarjo dan baru saja kembali terpilih untuk periode 2025-2030. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, jumpa kembali di Posko Berdialog, ruang berdiskusi yang membahas beragam persoalan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, menggali makna, menyuarakan gagasan, berbagi perspektif, dan mencari solusi bersama, karena kami hadir dari Jawa Timur untuk Indonesia. Untuk Posko Berdialog pada kali ini, kita sudah bersama dengan tokoh muda di Jawa Timur. Beliau adalah Mas Adam Rusdi, Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, tokoh muda yang luar biasa, punya visi yang luar biasa. Kita akan berdialog terkait dengan tupoksi dari Komisi C, terkait dengan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Mas aja Mas ya. Saya manggil Mas Adam. Beliau memang tokoh muda yang energik dan luar biasa. Kebetulan beliau juga Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur yang membidangi terkait dengan keuangan. Nah, terkait dengan keuangan, ini yang belakangan lagi jadi sorotan adalah persoalan terkait dengan badan usaha milik daerah Jawa Timur. Nah, sekarang kita akan berdialog terkait dengan transparansi dan akuntabilitas mengawal dana miliaran BUMD Jawa Timur. Bagaimana kontribusi dari BUMD Jawa Timur terhadap pendapatan asli daerah. Karena bagaimanapun BUMD memiliki peran yang sangat penting strategis untuk perkembangan ekonomi di daerah, memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah, sehingga harapannya bisa mandiri fiskal hingga Jawa Timur lebih baik lagi. Mas Adam, ini terkait dengan
BUMD di Jawa Timur secara umum bagaimana kondisinya saat ini? Baik, terima kasih Mas. Terkait BUMD di Jawa Timur ada grade itu istilahnya itu ada ya, grade A dan grade B. Hari ini yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, bahkan salah satu BPD dengan dividen tertinggi di Jawa Timur, di Indonesia bahkan, itu adalah Bank Jatim. Bank Jatim salah satu BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini hampir kita total itu ada sekitar 470 miliar sekian, dan Bank Jatim menyumbang hampir sekitar 420 sekian miliar sekian. Nah, kira-kira begitu. Kemudian di kedua ada PJU, Petrogas Jatim Utama, itu yang dibawa menangani urusan gas dan sebagainya. Kemudian ada Bank Perekonomian Rakyat yang dulunya kita kenal dengan Bank UMKM. Kemudian ada PT Jamkrida Jawa Timur, ada PT JGU, ada PT PWU, PD Air Bersih, dan PT Share. Nah, kalau PT Share ini kita bukan memiliki saham mayoritas ya, kita memiliki saham 25% saja. Nah, dari kondisi BUMD tadi Mas, ada 9 Mas ya, ada 9 BUMD di Jawa Timur yang tadi sudah jelas bagaimana kontribusinya terhadap PAD. Bank Jatim masih yang terbesar Mas ya, Bank Jatim masih yang tertinggi 417 miliar. Tapi kalau dari segi aset, dari aset yang terkonsolidasi di Bank Jatim, itu kan nilai asetnya mencapai ratusan triliun, 110 triliun. Bukan aset yang kecil. Tapi kalau menurut jenengan bagaimana Mas? Dengan aset yang besar, memberikan kontribusi tidak sampai 1 triliun. Masih 470 sekian, belum sampai juga setengah triliun. Kalau dari target di 2024 yang lalu, apakah sudah mencapai Mas, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam PAD? Kalau kita berbicara tentang konteks aset dan belanja modal uang cash, itu kan tentu berbeda. Kalau perhitung-hitungan berdasarkan belanja modal cash itu Bank Jatim sudah memenuhi target dari kita. Sedangkan aset ini itu pun Bank Jatim terus melakukan penambahan aset. Jadi ada pengelolaan, maintenance, penambahan aset untuk pengembangan wilayahnya dan lain sebagainya. Dan saya kira apa yang dilakukan Bank Jatim sudah cukup baik, karena kita mengukurnya juga dari antar BPD yang lainnya ya. Bank BJB memiliki aset yang jauh lebih besar daripada kita, tetapi hari ini dividennya di bawah kita. Nah, jadi memang kami terus akan menggenjot dividen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Bank Jatim ini, agar ke depan semakin perform dan lebih baik lagi, khususnya dalam hal-hal melakukan pengawasan terhadap internal maupun terhadap kredit eksternal juga. Berarti masih on the track ya? Masih on the track terkait dengan Bank Jatim. Kemudian Bank Jatim juga diawasi OJK. Ada pengawasan di eksternal atau OJK ya, yang sampai nanti kejadian yang seperti di Jawa Barat Mas ya, kita pengawas yang sudah ditunjuk oleh gubernur kemudian tidak lolos gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di Jawa Timur, di Bank Jatim, dengan kontribusi yang cukup luar biasa. Dari total kontribusi PAD dari BUMD totalnya sekitar 88% yang disumbangkan oleh Bank Jatim. Kemudian yang lainnya bagaimana Mas, kontribusi yang lain? Mesti kayak di Askrida itu masih nihil. Kenapa itu? Iya. Kalau Askrida itu nihil karena memang Askrida ini kan dari pusat ya. Dan Askrida berdasarkan RUPS-nya di pusat.
itu memang tidak memberikan dividen. Nah, sehingga Askrida yang di Jawa Timur pun juga ya sudahlah, mau apa sih kita pikir Pak dividen ya. Nah, tapi kami berupaya agar ada nilai ganti di sana jika memang Askrindo ini ataupun Askrida ini tidak segera memberikan dividen, maka harapan kami yang memiliki saham di sana itu kemudian divaluasi nilainya, dan itu dikembalikan lagi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengembalian nilai sahamnya. Nah, sampai hari ini kami masih berikhtiar untuk itu. Sebenarnya bukan hanya Askrida yang kemudian cukup minim ya, ada PD Air Bersih itu juga menurut kami labanya juga bagi kami labanya ini kurang bagus juga. Karena ternyata setelah kami cek ada sebuah kontrak kerjasama yang dimana di era dulu dengan PT Metal antara jumlah debit air dan yang dikeluarkan ini berbeda. Jadi kontrak, anggap asumsi kontrak jumlah debit air ada sekitar 4.000 sekian kubik gitu kan. Ternyata PT Air Bersih ini hanya mampu di angka 2.000-an sekian. Sehingga untuk menutupi 2.000 ini kita terus membayar utang kepada PT tersebut. Ini kami sedang coba untuk melakukan perbaikan kontrak, adendum kontrak di situ agar PT Air Bersih ini tidak terus merugi. Kemudian hari ini yang berupaya juga kami tingkatkan lagi kinerjanya yaitu PT Petrogas Jatim Utama. Kami juga setelah ini akan menggodok berkaitan dengan perda untuk PT PJU ini akan menjadi perseroda di situ. Perseroda karena itu juga menjadi salah satu syarat untuk bekerja sama dengan swasta dan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan di PT PJU itu kami berupaya mendorong agar participating interest yang menjadi hak mestinya bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa terpenuhi. Kami mendorong untuk itu, dan kami pun juga mendorong kepada PT PJU untuk menemukan sumur-sumur baru yang bisa dikelola oleh BUMD PT PJU ini. Ya, jadi hari ini kami terus berikhtiar untuk melakukan itu semua. Semoga ikhtiar-ikhtiar ini mendapatkan hasil sehingga dividen bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bisa meningkat, karena dividen ini juga kembali kepada masyarakat. Paling pada masyarakat karena masuk dalam pendapatan asli daerah ya Mas ya. Karena di PJU di 2024 itu kontribusi ke PAD sebesar 22,50 miliar di bawah setelah Bank Jatim. Nah ini kan karena Petrogas ini kan gas bumi gitu Mas ya. Iya betul. Mining ya banyaknya ya. Dan di Jawa Timur hari ini mengalami surplus yang cukup tinggi. Nah, jika PT PJU ini kemudian tidak include di dalamnya, sangat disayangkan. Iya, betul. Berarti masih bisa digenjot lagi, bisa tingkatkan lagi, sehingga harapannya kontribusi ke daerah akan semakin lebih besar lagi. Nah, karena PAD masuk ke APBD, kembali lagi kepada pembangunan di daerah gitu Mas ya. Walaupun PT PJU sudah melakukan lompatan dividen yang sebelumnya dari 20 miliar menjadi 35 miliar. Luar biasa ya. Sudah lompatan-lompatannya. Nah, kalau yang lain Mas, Jamkrida, JGU, BWU. Jamkrida dan Bank BBR itu kan karena di bawah naungan OJK juga. Sehingga fungsi controlling kami itu juga dipermudah. Karena ada lembaga OJK di situ, karena mereka pasti akan berbicara tentang terkait dengan BOPO, rasio, non-performing loan yang kemudian dilaporkan kepada OJK. Tapi sejauh ini masih on the track, masih cukup bagus, dan setiap tahunnya Bank Perekonomian itu memberikan sumbangsi sekitar di angka 10 miliar kalau tidak salah. Kemudian PT Jamkrida di angka 2,5 miliar kalau nggak salah. Ya. Nah, ke depan insya Allah PT BBR, Bank
perekonomian Jawa Timur ini akan meningkat di angka 11 kalau tidak salah. Kalau jam kerja juga meningkat lagi di angka 3. Jawa. Artinya sudah ada target peningkatan Mas ya di tahun 2025 ini ya untuk peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah kepada Jam kerja termasuk yang progresnya bagus dari tahun year to year-nya year to year-nya ya. ya, itu cukup bagus pada jam kerja. Ya itu. Nah kalau dari segi pengawasan Mas yang dilakukan oleh Komisi C terkait dengan BUMD 9 BUMD yang ada di Jawa Timur itu kalau Bang Jatim oke lah sudah on the track gitu. Meskipun di dalamnya masih banyak permasalahan. Kalau menurut pengawasan dari Komisi C mana lagi Mas yang kira-kira apa ya evaluasi di tahun 2024 dengan kontribusi yang ada? Kalau kita berbicara terkait dengan dividen, maka semua BUMD di Provinsi Jawa Timur ini memberikan dividen. Nah, tetapi ada hal-hal yang mestinya itu masih bisa ditingkatkan. Semisal contoh PT PWU. PWU itu PT Pancawira Usaha yang hari ini kita juga acara di sini. Nah, ini juga menjadi salah satu anak perusahaan dari PT PWU. Kemudian ada PT Karet anak perusahaan, ada beberapa lagi. Tapi yang menjadi sorotan bagi kami adalah dua anak perusahaan di PT PWU ini, yaitu PT Kasa Husada dan PT Puri, mengalami kerugian yang cukup tinggi. Bahkan karyawan-karyawan di PT Kasa Husada ini sampai laporan ke pihak Kota Surabaya terkait dengan BPJS dan lain sebagainya yang belum terbayarkan, terkait dengan pesangon, terkait dengan PHK yang sepihak. Ini tentu menjadi PR besar bagi kami, karena seharusnya PT Kasa Husada ini adalah soko gurunya kain kasa dari para pihak swasta yang harusnya berdiri sendiri dan betul maksimal. Sedangkan PT Kasa Husada justru mengalami kerugian yang cukup signifikan. Kemudian PT Puri di perusahaan percetakan ini pun juga mengalami kerugian, padahal PT Puri ini punya namanya legal printing. Legal printing ini enggak semuanya percetakan punya ya, kan punya, bisa cetak BPKB, jalur uang dan sebagainya. Artinya punya segmentasi sendiri seharusnya, tapi ini yang kemudian harus kita kejar dan harus kita perbaiki bersama-sama, sehingga akhirnya dividen PT PWU ini tidak maksimal karena harus terkonsolidasi dengan semua anak perusahaan. Itulah kira-kira kondisi yang ada di BUMD Jawa Timur. Di PWU sudah ada 2 anak perusahaan ya sedang menjadi sorotan yang luar biasa. Kira-kira nanti bagaimana ke depannya yang akan dilakukan oleh Komisi C untuk bagaimana memaksimalkan, atau juga nanti akan membuat BUMD baru. Kita tunggu setelah ini. Kembali lagi sahabat Posko di Posko Berdialog bersama Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Mas Adam Rusdi, yang membidangi tugas di bidang keuangan. Kita masih bicara terkait dengan bagaimana memaksimalkan BUMD Jawa Timur untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi pemerintah Jawa Timur. Tadi sudah kita bahas bagaimana kondisi kekinian yang ada di BUMD Jawa Timur. Kita akan berdialog kembali dengan Mas Adam. Mas Adam, untuk target di 2025 ada peningkatan dari 9 BUMD ini, Mas. Kalau tadi kan kita 2024 ada 471 miliar sekian. Ya, tentu ada peningkatan. Insya Allah nanti di angka 490-an lah untuk target ke depan ini. Jadi insya Allah semoga tercapai. Semoga tercapai. Karena ini berhubungan dengan kinerja dan kami akan terus memantau bagaimana kinerja masing-masing BUMD. Karena waktunya tinggal menghitung hari ini, Mas, sampai dengan akhir. Yang tadi itu tahun ini. Yang 471 itu untuk tahun ini. Oh, 471 tahun ini ya.
yang di 2026-nya ya, bisa sampai 490 itu ada peningkatan ya harus bisa dicapai karena harus lebih baik terus untuk meningkatkan si sektor PAD dari BUMD. Nah tadi kan sudah ada peningkatan seperti itu Mas ya. Dorongan dari Komisi C kepada BUMD khususnya yang masih di bawah ini loh Mas. Yang kontribusinya yang grade B. yang grade B ini loh, untuk bisa lompatannya lebih tinggi lagi gitu Mas. Tadi ada PT PWU dengan ada Ya. satu lagi PT JGU. CGU. PT Jatim Gerak Utama ini juga mengalami naik turun pasang surut yang luar biasa dan bahkan dividen sampai terutang. 2022 itu Mas ya. Sampai 2024 itu ya. Dividen masih terutang. Masih terutang. Dan kami kemarin pun juga merekomendasikan di laporan Komisi C kami agar tidak ada lagi BUMD yang hutang dividen kepada pemerintah COVID jadi karena konyol Iya. bagaimana bisa dividen terutang kan dia nggak ada dividennya dong. Iya, hanya sekedar pemanis laporan saja, Angka di atas kertas. terus kemudian bagaimana akuntan publiknya kemarin melakukan cross check kepada dia itu. Jadi tentu panjang ketika kita membahas itu, tapi di samping itu semua kami terus memantau kinerja, bahkan hari ini kami mencoba untuk meminta laporan kinerja keuangan karena sebenarnya Komisi C itu tidak bertugas sampai sejauh itu untuk memeriksa kondisi laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja. Ada RUPS di sana. Iya. Tapi semisal contoh yang terjadi di PT PWU ini, PT Kasa Husada selaku anak perusahaan ini kan juga sering lapor ke kita juga. Kita yang mestinya tidak ikut bertanggung jawab di situ, tapi juga akhirnya terdampak atau mendapatkan laporan, baik dari pegawai ataupun dari warga. Kemudian terkait Bank Jatim yang kapan lalu juga ada fraud, itu juga ada beberapa masyarakat yang melaporkan kepada kita, sehingga itu betul-betul menjadi fokus dan concern bagi kami. Karena bagaimana kita bisa mengetahui kondisi perusahaan tersebut ketika kita tidak mengetahui laporan kinerja keuangan. Akhirnya kita cross check untuk mengetahui persis bagaimana kondisi laporan kinerja keuangan itu. Tapi kalau dari masing-masing tuh pernah menyampaikan rencana bisnis Mas, renbis masing-masing BUMD untuk mencapai target yang telah ditentukan di Komisi C khususnya. Keren bisnya memang sudah di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami masuk BUMD ini sudah berdiri semua, dan rencana bisnisnya sudah dipresentasikan di era terdahulu. Tetapi ada satu BUMD yang hari ini akan menambahkan penyertaan modal, yaitu Bank Perekonomian Jawa Timur. Dan ketika mengajukan penyertaan modal ini, maka harus ada rencana bisnis yang kemudian terukur dan memastikan kira-kira berapa sih keuntungan yang pas buat pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kita menambah penyertaan modal sebesar itu. Jadi rencana di Perda itu kita tambah sebesar 500 miliar, tetapi dari tahun per tahunnya tidak langsung 500 miliar. Berapa tahun durasinya? Tergantung juga ada kan untuk 500 miliar. Kemudian tergantung kondisi fiskal daerah, Masing-masing kekuatan keuangan daerah. jadi perda penyertaan modalnya ada 500 miliar, kemudian mungkin di tahun ini akan bertambah sekitar 100 miliar terlebih dahulu. Iya, karena mengukur kekuatan Fiskal juga. apalagi tahun depan TKD-nya turun Mas. Ya, Tahun depan ini cuma agak sulit juga karena transfer keuangan daerah turun sehingga mempengaruhi banyak kegiatan dan banyak program. Mas, dari 9 BUMD yang ada di Jawa Timur, kalau informasinya kan akan ada tambahan BUMD baru. Kira-kira bagaimana progresnya gitu Mas? Kami hari ini sedang mengusulkan yaitu BUMD pangan, di mana BUMD pangan ini kami harapkan untuk menjaga stabilitas pangan yang ada di Provinsi Jawa Timur, mengingat
Jawa Timur ini adalah penghasil pangan dan agraria tertinggi di Indonesia. Yang pertama, kemudian yang kedua, Ibu Gubernur sudah mendeklarasikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah gerbang ibu kota Nusantara. Sehingga ketika menjadi gerbang ibu kota Nusantara, maka kita tentunya harus mampu mempersiapkan segala kebutuhan masyarakat. Kemudian kita juga harus mempersiapkan instrumen-instrumen yang menunjang sebagai gerbang ibu kota Nusantara ini, semisal terkait dengan infrastruktur, kemudian dan kondisi pangan kita, itu yang kemudian harus betul-betul kita bawa di sini. Dan BUMD pangan ini tugasnya di samping menjaga stabilitas pangan nantinya, itu kami berharap juga agar menjadi distributor bagi seluruh wilayah, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur ini, agar kita bisa mendistribusikan dengan baik, karena kita kan sebenarnya surplus sebetulnya, sehingga kita bisa mendistribusikan dan kita mampu menjadi rumah bagi para petani, rumah bagi para nelayan yang kemudian bisa kita bantu untuk proses penjualan dan lain sebagainya. Tentu itu adalah kondisi jangka panjang. Kami juga pasti akan berbicara tentang bagaimana standar HET-nya, harga yang tertinggi, agar masyarakat juga tidak mengalami kerugian dan pemerintah juga tidak terlalu berat untuk membayar. Betul. Apalagi mesti di setiap akhir tahun, ketika jelang akhir tahun, biasanya pemerintah daerah kan rame-rame bikin pasar murah. Ya. Jelang Nataru, harga kebutuhan pokok juga makin tinggi. Biasanya kalau hari-hari besar kan, harga kebutuhan pokok sudah makin tinggi. Mungkin dengan adanya BUMD pangan itu, nanti harganya bisa lebih ditekan lagi, sehingga dapat membantu masyarakat dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar itu, Mas ya. Ini juga berarti BUMD pangan sesuai dengan juga pemerintah pusat, Mas ya, program pemerintah pusat terkait dengan penguatan ketahanan pangan itu ya. Berarti nanti bedanya apa, Mas, dengan Bulog gitu, Mas? Bulog kan juga menyerap hasil para petani beras. Tentu mungkin tidak jauh berbeda ya konsepnya ya, karena Bulog kan hari ini kalau kemudian harus menampung seluruh warga Jawa Timur, saya juga terlalu berat juga. Makanya kehadiran kami di sini adalah untuk membantu Bulog. Jadi di samping itu kita juga membantu pemerintah pusat dalam menjaga kondisi ketahanan pangan. Iya, karena memang sekarang pemerintah pusat lagi semangat yang ini ketahanan pangan. Luar biasa. Iya. Prabowo sangat luar biasa. Daerah nanam jagung semua. Kemarin juga mendapat kabar tebu disubsidi. Luar biasa. Apalagi sekarang sudah tata kelola pupuk bersubsidi sudah lebih disederhanakan, sehingga bisa langsung menuju ke petani, ke yang bersangkutan, sehingga tidak sampai bocor berapanya. Nah, ini dengan adanya BUMD pangan, saya kira akan lebih menguatkan lagi ketahanan pangan yang ada di daerah, sehingga nanti kalau BUMD-nya pangan ini bisa lebih kuat lagi, PAD-nya akan lebih besar lagi. Amin. Targetnya kapan, Mas, BUMD baru ini, Mas? Kami masih menunggu kajian dari Biro Perekonomian. Karena pembentukan BUMD ini juga harus melalui kajian akademis ya. Kira-kira memang secara kajian ini apakah memang mendesak atau benar dibutuhkan, atau ya biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau ngelihat urgensi kepentingannya, saya kira urgensi memang, Mas ya. Kalau dilihat dari 9 BUMD yang ada, belum ada yang menyentuh ke sektor ketahanan pangan ini. Artinya kita memang melakukan kajian itu harus secara akademik juga. Awal juga. Iya, betul. Kajian akademis, sehingga bagaimana tahu ini penting, ini tidak, ini urgen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan setiap kebijakan yang ada. Kira-kira apalagi, Mas, rencana ke depan lagi untuk meningkatkan PAD dari sektor BUMD, Mas? Kami di samping sektor PAD dari sektor BUMD, kami hari ini berupaya untuk mengejar PAD dari sektor aset.
aset daerah. aset daerah yang hari ini tercatat di kita ada sekitar 4.000 sekian aset yang tergunakan dengan baik hanya sekitar 1.500 aset sekian. Kami kemarin sudah melakukan tes aset dengan seluruh OPD dan kami meminta data baik itu yang aset sudah digunakan, aset tersewakan, ataupun aset yang potensial, aset menganggur dan aset idle. Kami minta datanya itu. Karena bagi kami setiap aset itu pasti memiliki potensi, ya. Tinggal bagaimana kita bisa melakukan kajian terhadap aset tersebut. Karena misalnya contoh aset di Surabaya nggak mungkin dong kita buat sektor pertanian. Atau kemudian ada aset di puncak gunung kita buat sebagai pusat mall, ada kajian-kajian aset di situ. Kami minta kepada OPD agar ada visibility study-nya terkait dengan penggunaan aset dan sehingga aset ini bisa tergunakan dengan baik. Betul, cukup besar Mas ya. Masih ada 4.000 sekian ya. Yang tergunakan 1.500. 1.500. Berarti artinya sekitar 2.500. Kalau untuk secara hukumnya Mas, sertifikat semuanya sudah tersertifikasi? Ada yang belum, ada yang sudah. Karena hampir semua masalah di daerah itu sertifikat kepemilikan aset daerah. Mungkin sambil berjalan pemilikan aset, tapi untuk menjaga aset bisa memberikan kontribusi yang maksimal di PAD dengan jumlah yang sudah 1.500 sekian aset yang sudah digunakan. Dan sekarang polanya juga sudah berubah Mas ya. Kalau dulu kan harganya murah, kalau sekarang disesuaikan dengan penggunaan sektor komersil, sektor yang jadi rumah, dan ada appraisal juga dari semua yang melakukan appraisal pun sudah bukan kita. Ya, karena di salah satu daerah ada Mas yang dia awalnya sewa kemudian dirubah menjadi sektor komersil, tapi dilaporkan ke pemerintah daerah, akhirnya menjadi temuan di yang penyewa akhirnya disangkakan sebagai korupsi karena penggunaan aset daerah. Ya. Karena dengan ditotal dari tahun sekian ketemunya itu yang menjadi kerugian negara. Jadi ya menyewa juga harus hati-hati. Tidak bisa digunakan sembarangan sekarang itu. Dari rumah, dari komersil, dari rumah residen kemudian menjadi komersil. Tapi insya Allah di kita sudah kita persiapkan dengan matang guys. Karena kan untuk aset sewanya kan macam-macam gitu. Dan ini konteksnya kan BMD barang di daerah. Badan milik. Bisa KSO, kemudian bisa SGP dan sebagainya, macam-macam lah. Betul. Ya karena peningkatan PAD perlu dilakukan di tahun yang akan datang untuk mengejar kemandirian fiskal di Jawa Timur. Berarti salah satu ya kita nggak goyang-goyang lagi ya. Kena undang-undang HKVT goyang, kena TKD goyang itu. Karena sampai harus menghadap ke Pak Menkyu ya. Asosiasi Pemerintah Provinsi menghadap ke Pak Menkyu, harapannya TKD bisa dikembalikan lagi seperti awal. Ya, mudah-mudahan di tahun 2026 seperti yang disampaikan Pak Menkyu mau dievaluasi dulu nanti bagaimana sehingga nanti akan dikembalikan lagi. Harapannya 2026 perekonomian kita lebih baik lagi dari yang sekarang sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus berkembang sampai yang diharapkan oleh Pak Presiden sampai dengan 8%. Saya kira itu. Terima kasih Mas Adam untuk waktunya, untuk dialog kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi bagi sahabat Posko semuanya sehingga bisa memiliki literasi yang bagus terkait dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya bagaimana memaksimalkan badan usaha milik daerah berkontribusi kepada pendapatan asli daerah Jawa Timur. Terima kasih dari kami, Mas Adam, sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah berdialog dan mudah-mudahan bersama sahabat Posko berdialog, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahumma fiqh muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas. Siap.